pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak dosen Budiman MPD yang bertema komunikasi lisan dan tulisan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Ajijah. Saya Ribda Khairia Pasaribu. Dan saya Mutia Ajijah Rambe. Ribda. Iya, pada Mau nanya dong. mau nanya apa itu, Mut? Menurutmu apa sih komunikasi lisan dan tulisan itu? Oh, komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara langsung melalui ucapan atau kata-kata yang diucapkan oleh pembicara kepada pendengar. Biasanya, komunikasi ini terjadi dalam bentuk percakapan, diskusi, presentasi, pidato, atau wawancara. Sementara itu, komunikasi tulisan adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media tulisan sehingga pesan yang disampaikan dalam bentuk kata-kata yang tulis dan dibaca oleh penerima pesan. Komunikasi tulisan biasanya terjadi secara tidak langsung melalui email, pesan singkat, dan dokumen tertulis. Jijah. Ya, saya Ribda. Mau nanya boleh nggak? Boleh, nanya apa itu? Apa sih perbedaan komunikasi lisan dan komunikasi tulisan itu? Nah, jadi perbedaan komunikasi lisan dan komunikasi tulisan yaitu ada 5. Yang pertama, cara penyampaian pesan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang disampaikan secara langsung, sedangkan komunikasi tulisan disampaikan melalui media tulisan. Yang kedua, respon dan umpan balik. Komunikasi lisan biasanya kita selalu mendapatkan respon dari orang yang kita ajak bicara, sedangkan komunikasi tulisan respon tidak selalu langsung karena penerima pesan perlu membaca terlebih dahulu sebelum menanggapi. Yang ketiga, sifat komunikasi. Komunikasi lisan yaitu cenderung spontan dan tidak terlalu terstruktur karena disampaikan secara langsung. Sedangkan komunikasi tulisan biasanya lebih terstruktur dan direncanakan karena penulis dapat memikirkan kata-kata sebelum menulisnya. Coba. Yang keempat, ketahanan pesan. Dalam pesan komunikasi lisan biasanya tidak akan lebih tahan lama jika tidak direkam, sedangkan komunikasi tulisan dia tahan lama karena disampaikan. Yang keempat, ketahanan pesan. Komunikasi lisan biasanya pesan tidak akan tahan lama jika gerak tubuh untuk memperjelas aladah. Yang kelima, penggunaan bahasa nonverbal. Komunikasi lisan biasanya dapat menggunakan intonasi suara, ekspresi wajah, gerak tubuh untuk penyampaian pesan. Sedangkan komunikasi tulisan tidak dapat menggunakan unsur tersebut sehingga harus mengandalkan pikiran dan struktur kalimat. Ada Mutia tuh. Mut. Kenapa ya? Mau nanya sesuatu boleh nggak? Mau nanya apa? Apa aja sih ciri-ciri komunikasi lisan dan tulisan itu? Ya, ciri-cirinya ya. Aku jelasin satu-satu ya. Ciri-ciri komunikasi lisan dan tulisan itu apa? Aku mulai dari komunikasi lisan dulu. Nah, ciri yang pertama, komunikasi lisan disampaikan secara langsung melalui ucapan. Ciri yang kedua, komunikasi lisan itu menggunakan bahasa yang diucapkan sehingga pesan yang disampaikan melalui bentuk suara.
Terus dia ciri yang ketiga terjadi secara langsung antara pembicara dan juga pendengar. Ciri yang keempat dilakukan secara tatap muka, tapi bisa juga melalui media seperti media telepon. Dan ciri yang kelima menggunakan intonasi, tekanan suara, dan ekspresi wajah. Itu tadi dia ciri-ciri komunikasi ciri-ciri komunikasi lisan. Selanjutnya komunikasi tulisan. Ciri-ciri yang pertama sudah. Ciri-ciri komunikasi tulisan itu yang pertama disampaikan melalui media tulisan seperti dia itu dari buku bisa, dari surat juga bisa, artikel ataupun media digital lainnya. Terus ciri yang kedua, bahasa yang digunakan lebih terstruktur dan sistematis. Hal ini bertujuan agar pesannya itu mudah dipahami oleh si pembaca. Ciri yang ketiga, tidak terjadi secara langsung antara pengirim dan juga penerima pesan. Terus ciri yang keempat, tidak menggunakan intonasi suara maupun ekspresi wajah. Dan ciri yang kelima yaitu pesan dapat disimpan dan didokumentasikan. Nah, itu tadi dia ciri-ciri komunikasi tulisan. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Kalau ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Kami ucapkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.